seluruh Indonesia. Dan jeder, keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Shock banget, disitulah jantungku langsung berhenti berdetak untuk sejenak. Hi everyone and hello good people, welcome back to my channel. Once again, aku ucapin selamat buat kalian semua yang sudah dinyatakan lulus di CPNS Kejaksaan tahun 2024. Karena I know kalian nonton video ini karena kalian baru keterima dan kalian lulus di CPNS Kejaksaan tahun 2024. Atau kalian nih yang mau mendaftar di CPNS Kejaksaan dan lagi kepo-kepoin tentang gimana nanti penempatan di CPNS Kejaksaan. So, di video kali ini tentu aku bakalan membahas tentang sistem penempatan di CPNS Kejaksaan. Penempatan jika kita awal diterima sebagai CPNS Kejaksaan. Jadi ini penempatan pertama ya, penempatan awal, bukan untuk penempatan yang jangka panjang nantinya di Kejaksaan. Sebelum menyelami lebih dalam video kali ini, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng subscribe channel YouTube aku ini, dan juga like video ini, terus juga share ke orang-orang, ke keluarga, ke teman-teman kalian jika memang ini dirasa menurut kalian bermanfaat. Dan sebelum lanjut juga, untuk kalian yang pada saat menonton video ini, kalian sudah mendapatkan SK penempatan CPNS, yuk semuanya boleh banget penuhi kolom komentar ini dengan menuliskan penempatan kalian mendapatkan daerah atau satker mana. Jadi gimana sih tahapannya ketika kita sudah dinyatakan lulus sampai nantinya kita berangkat ke penempatan awal kita? Gimana sih step-stepnya itu? Aku mau sedikit flashback pada tahun 2024 awal di bulan Januari, hari dimana aku mendapatkan pengumuman kelulusan CPNS Kejaksaan. Dan pada saat itu ya udah diumumkan aja tanpa ada pemberitahuan bahwa nantinya aku memperoleh penempatan di kota A, kota B, kota C, itu nggak ada. Jadi hanya diberitahu bahwa aku lulus, udah gitu aja. Nah, pada step yang pertama ini aku mengisi DRH, terus ya mengisi berkas-berkas administrasi yang nantinya digunakan untuk keperluan di satuan kerja kita nantinya, dan juga untuk keperluan identitas kita di website Kejaksaan nantinya. Nah, setelah semuanya diisi dan ketika semuanya sudah disubmit dan udah beres nih semua urusan administrasi ini dia step selanjutnya yang mana menurut aku ini ujian berat buat kalian, buat kita semua yang barusan lulus. Ujian terberatnya adalah menunggu pengumuman SK penempatan. Setelah kita dilanda segala lika-liku, segala kegalauan saat kita menunggu pengumuman kelulusan, ada lagi cobaan yang menurut aku juga berat. Jadi ini adalah pengumuman penempatan yang mana kita bener-bener nggak tahu sih kita ditempatkan di mana. Jadi ya sangat-sangat deg-deg karena ya tentu kita takut ya, tentu aku sendiri takut kalau misalkan memperoleh penempatan yang jauh dari domisili aku. Itu kan ya lebih enak deket kan daripada dapat yang jauh banget dari domisili gitu. Jadi kayak selama menunggu pengumuman penempatan ini aku benar-benar kepikiran sih, kayak nggak bisa tidur. Oke, jadi pengumuman SK penempatan kesatuan kerja ini itu dilakukan seingat aku sebulan sampai 2 bulan lah setelah pengumuman kelulusan kita. Dan apa yang dimaksud dengan satuan kerja? Satuan kerja atau disingkat Satker itu adalah kantor tempat kita bekerja di daerah penempatan kita yang baru nanti. Kantor atau Satker di sini ya bisa berupa Kejaksaan Negeri atau Kejari, terus Kejaksaan Tinggi atau Kejati, maupun juga nantinya bisa di Kejaksaan Agung. Dan momen-momen atau fase-fase saat pengumuman penempatan ini memang benar-benar membuat deg-degan sejuta umat CPNS yang baru keterima Kejaksaan. Jadi, sistem penempatan di Kejaksaan itu adalah random. Jadi benar-benar acak. Jadi yang menentukan itu adalah dari pusat. Kita mau ditempatkan di daerah mana untuk satuan kerja pertama kita. Dan ini random, benar-benar random seluruh Indonesia, nggak hanya per daerah acaknya, tapi benar-benar dari Sabang sampai Merauke itu bisa melanglang buana ini anak-anak CPNS ini. Dan dengan kalian sudah menandatangani berkas pendaftaran yang awal itu, ya berarti kalian menyetujui dengan adanya sistem penempatan yang random ini di Kejaksaan. Ini tentu berbeda dengan sistem penempatan per daerah seperti di instansi lain. Katakan saja seperti di Kemenkumham. Kemenkumham itu biasanya pada umumnya penempatannya adalah per daerah. Jadi ketika kita asli domisili di Jawa Timur, ya kita nantinya tesnya di Jawa Timur, terus nanti penempatannya juga bakalan di Jawa Timur, entah di kota apa, tapi tetap di satu provinsi yang sama dengan domisili kita, yang ini di Jawa Timur.
Jadi ya kemungkinan nggak bakalan jauh dari asal provinsi kita. Tapi berbeda kalau kejaksaan itu memang benar-benar seluruh Indonesia. Jadi sini kalian nggak bisa memilih ya. Jadi pada saat itu, saat hari dimana pengumuman penempatan, hari dimana pengumuman SK penempatan, itu aku ingat banget di tanggal cantik. Tentu ya tanggal cantik dan jam yang cantik kalau kejaksaan. Tapi aku lupa itu hari apa tepatnya. Dan itu seharian, a whole day, aku benar-benar I'm feeling stress and ya aku kayak merasa gak tenang gitu loh. I cannot enjoy my day pada saat itu at that time karena kepikiran banget gimana kalau aku nantinya terlempar jauh dari daerah domisili aku kayak gitu-gitu. Sangat sesak nafas apalagi kalau pas lihat postingannya Instagram kejaksaan itu, aduh, udah langsung deg gitu. Ternyata bukan gitu, ternyata masih nanti malamnya itu pengumumannya. Dan akhirnya tibalah di jam cantik itu, saat-saat momen yang paling mendegangkan dan momen paling ditunggu-tunggu semua umat CPNS Kejaksaan. Di situ muncullah file sakti yang berisi nama kita, terus pengesahan kita sebagai CPNS dan juga tentunya penempatan kita. Gak tahu kenapa, entah mengapa juga aku selalu optimis bahwa aku mendapatkan 3B. Batu, Bandung, Bali. Jadi Batu ini di daerah Jawa Timur. Ya 3 hal itu yang kayak aku pengen banget karena menurut aku sih enak ya untuk hidup dan untuk tinggal di 3 kota itu. Oke, aku optimis. Terus waktu aku download file itu, terus aku buka dengan tangan yang gemeteran dan dengan nafas yang benar-benar deg-degan banget. Akhirnya aku bisa melihat SK pengesahan aku CPNS sekaligus SK penempatan aku di situ. Dan jeder keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa Ridho Budaya Septarianto ditugaskan pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Kayak aku langsung Halmahera Utara. Shock banget, disitulah jantungku langsung berhenti berdetak untuk sejenak. Aku lihat ulang, ternyata tetap Halmahera Utara, boy. Jadi itu suatu daerah yang membuat aku shock karena memang jauh dari domisili aku. Sangat-sangat jauh bahkan. Ya bukannya apa, tapi itu benar-benar sangat jauh. Karena aku kan wong Sidoarjo ya, Rek. Jadi dari Sidoarjo itu ke Halmahera Utara itu jauh pol, Rek, sumpah. Tekan Sidoarjo iso tutuk Halmahera Utara iki ya opo sih. Dari situ aku nggak berani bilang ke orang tua aku. Jadi kayak aku masih keep dulu sambil aku langsung bekerja. Aduh, ini gimana akomodasi transportasi dan segala macam. Aku langsung berpikir ke arah situ. Terus aku di sana ada temennya nggak, terus berangkat sama siapa, kayak gimana daerah geografis di sana, langsung kepikiran semua di otakku ini. Jadi aku berani bilang pada saat 1 jam setelahnya aku baru bilang ke ayahku. Dan ketika aku sudah sampai di rumah, hal yang paling berat adalah ketika aku ngomong ke ibuku bahwa aku akan berpisah dengannya, bakalan jauh merantau ke Halmahera Utara, jauh dari Sidoarjo, dari Surabaya, jauh dari Jawa Timur. Akhirnya ibu aku paham juga gitu. Akhirnya ya kita bersyukur gitu bahwa ini merupakan skenario yang jauh lebih baik daripada aku pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan apapun, masih lontang-lantung cari pekerjaan kayak gitu. Dan dari situ juga aku sebenarnya sedikit iri dengan teman-teman aku yang pada malam itu mendapatkan pengumuman mereka dapat penempatannya di sekitaran Jatim, kayak di Gresik, Probolinggo, di Jember. Itu kan deket banget ya dengan domisili aku di Sidoarjo. Tapi aku balik lagi, aku tetap bersyukur atas semua ini gitu ya. Aku syukuri karena menurut aku it's okay gitu. Gak terlalu lebih jauh lagi, tapi ya di Halmahera Utara ya it's okay lah. Dan memang penempatan random itu sangat nyata adanya di kejaksaan. Dari situ aku langsung browsing seperti apa sih Halmahera Utara, terus kejaksaan negeri Halmahera Utara itu seperti apa, lokasinya di mana, lingkungannya seperti apa, keadaan geografisnya, penduduknya kayak gimana. Aku langsung browsing, terus aku juga langsung cari tahu kayak gimana akomodasi dan transportasi saat menuju ke daerah itu dan lain-lain banyak semuanya. So itu dia sedikit penjelasan dan sharing aku mengenai sistem penempatan pertama saat CPNS Kejaksaan. Dan juga aku sudah sharing pengalaman aku saat lulus sampai akhirnya membuka pengumuman SK penempatan. Intinya penempatan pertama untuk CPNS Kejaksaan itu random, jadi kalian harus siap
ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Ya kalian juga harus siap-siap kalau misalkan mendapatkan yang di luar ekspektasi kalian. Plus juga kemungkinan atau persentase cowok untuk ditempatkan di luar atau jauh dari domisili itu lebih gede dibandingkan dengan perempuan. Jadi ya yang cowok siap-siap aja, kalian bisa saja ditempatkan yang jauh dari domisili kalian. Tapi it's okay karena ini semua adalah awal dari perjalanan kita. Jadi ya ini petualangan pertama kita, petualangan kita baru dimulai. So semangat dimanapun kalian ditempatkan, please semangat biar kalian betah di sana. Oke, itu dulu video dari aku mengenai sistem penempatan pertama di CPNS Kejaksaan. Yuk, buat kalian yang menonton video ini posisinya sudah dapat SK penempatan, yuk penuhi kolom komentar kalian pada dapat penempatan di mana. Yuk, komen semuanya pada dapat penempatan di mana nih, biar kalian bisa saling janjian untuk berangkat ke satker kalian. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini, dan juga yang sudah like video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten aku berikutnya.